undangan di dalam acara ibadah peresmian Gereja GKS Bes Tanjung Karang kelompok Hargo Mulyo pada hari ini Sabtu tanggal 18 November 2023. Kita akan masuk dalam prosesi acara ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Percaya bahwa semua itu oleh karena kasih, penyertaan dan anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat menjalankan dan menyelesaikan semuanya. Pada saat ini kami akan masuk dalam ibadah syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan Roh Kudus menaungi kami semua, mengurapi pikiran hati kami untuk dapat tertuju hanya kepada Engkau dalam kemuliaan. Bahkan di dalam acara demi acara dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terkhususnya Tuhan, firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami menjadi kekuatan, menjadi penasehat, penuntun di dalam setiap langkah kami. Urapilah Bapak Pendeta Stefanus Amaritus yang membawa firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima dengan berkat kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami taruhkan ibadah kami ibadah syukur kami pada pagi hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Amin. Nomor 13 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bait yang ketiga. Sorry. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Memuliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pada syukur pada pagi ini kita menjadi sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang dengan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan kasih sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan kepada Israel. Nyanyian siapa? KWJ lagi pemanasan tuh. Dari mana pertolongan? Pertolongan itu ialah dari Tuhan
dapurnya nih. Udah siap. Tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhanku dekat, pertolongan Tuhanku dekat. Mantap nih. Makan siang kita nanti nih. Suara organ nggak masuk loh. Emang Baik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Londoyo SPA. Waktu dan kesempatan besar. Terima kasih. Kita sudah berdiri dengan megah, kita akan bahas satu tema, rumah Tuhan dibangun bersama untuk kasih persaudaraan. Ada sebuah pertanyaan yang sampai kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita melihat rumah kita, rumah Tuhan sudah jadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Khususnya jemaat Tuhan di sini khususnya ya. Senang, bahagia, apalagi happy itu ya. Saya percaya bahwa bagi kita semua merasa terharu dengan adanya rumah Tuhan sudah jadi dipegang seperti ini. Betapa tidak Bapak Ibu, karena kalau kita melihat ke belakang, flashback ya, melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, semua terjadi karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita tahu bagaimana kita mengawalinya ya. Karena kita mengawalinya bahwa diawali dengan dana yang sedikit. Tetapi iman kita berbicara bahwa nanti satu saat rumah yang dirancang, rumah Tuhan dirancang itu akan jadi dan ternyata menjadi sebuah kenyataan. Ini banyak hal kita syukuri Bapak Ibu. Karena ketika kita perhatikan bagian ini bahwa kita mengingat Allah bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memenuhi rancangannya. Allah bekerja dengan luar biasa. Ia menjawab doa umatnya yang berseru dengan sungguh-sungguh. Dia juga memberikan apa yang kita butuhkan, menyediakan semua yang diperlukan, sehingga pada akhirnya kita lihat rumah Tuhan beri dengan kokoh, dengan megah di tempat ini. Nah, dalam konteks bacaan tadi Bapak itu kalau kita perhatikan, hari ini kita juga menyatakan bagaimana Salomo bersukacita karena sudah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Kalau kita memperhatikan sejarah Bapak Ibu, kita bisa ingat bahwa dalam catatan sejarah Israel, Bait Allah dibangun pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir 480 tahun sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Proses panjang Bapak Ibu yang terjadi Bait Allah. Lalu disebutkan bahwa Bait Allah dibangun pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi Raja Israel. Jadi waktunya cukup panjang. Ya, tahun keempat diletakkan batu pertama dan dituliskan bahwa waktunya cukup panjang untuk membangun Bait Allah itu.
Ketika iman kita benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita yang kita miliki Bapak Ibu, maka Allah berkat luar biasa, mengirimkan semua yang diperlukan. Termasuk saya perhatikan yang terakhir waktu itu adalah lantai. Itu luar biasa itu harganya. Tuhan kirimkan itu Bapak Ibu, amin ya. Bukan jemaat sini yang bisa-bisa tuh kan. Tuhan kirimkan melalui orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan. Itu berarti bagaimana kita melihat bahwa modal yang kita miliki adalah modal iman, modal kesungguhan, modal kerjasama gotong royong yang terus kita bangun juga melibatkan para mitra, orang-orang yang mau memberikan support kepada kita sehingga akhirnya rumah ini bisa terjadi. Tapi dan kasih Tuhan, Salomo membangun rumah Allah dari pemahaman yang benar, memahami siapakah Allahnya, memahami bahwa Allah Israel itulah Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pelan segala perkara, Yehova, Yahweh, Elohim, El Shaddai, dialah yang diyakini oleh Salomo. Karena itu dia mau membangun rumah Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi mengenal Allah, membuat dia semangat untuk membangun bait Allah waktu itu. Tetapi bukan hanya dia mengenal Allah dengan benar, Bapak Ibu. Salomo juga orang yang mau mempercayai Allah di dalam hidupnya. Kita ingat ketika Salomo dipanggil untuk menjadi Raja Israel, dia sadar bahwa aku tidak mampu Tuhan. Tanpa mau tidak mampu. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang diminta oleh Salomo? Dia minta hikmat Tuhan untuk bisa melayani Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Saya ingin baca dari 1 Raja-Raja pasal 3, Bapak Ibu. Nah, ini saya berada di Dusun Hargomulyo, Desa Triharjo, Kecamatan Merbo Mataram. Ini ladang bekas apa ya? Mungkin bekas jagung atau singkong. Ini di belakang gedung gereja yang baru, Gereja Hargomulyo. Nih, kita belum bisa masuk ya karena masih dikunci. Nanti pengguntingan pita oleh Bupati Lampung Selatan. Maka mohon maaf, mungkin kami agak mengatur tempat Bapak Ibu duduk ya. Khususnya ini Jalan Cempedak, Gang Cempedak. Depan sana itu Gang Nangka. Kecuali yang sepuh. Oke, seperti ini bangunannya. Yang ada di sekitar kita undang. Jadi masyarakat untuk Jemaat Hargomulyo. Ini sedang ibadah peresmian gedung gereja Hargomulyo.
Lokasinya persis di tepi jalan antara Panjang dan ini sudah mau selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan kita akan memuji nama Tuhan kembali dalam nyanyian jemaat KJ Gedung Jemaat nomor 252 bait 1 dan baitnya yang ke-6.